Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa meninggalnya seorang diplomat muda Indonesia di kos-kosannya di kawasan Jakarta, Arya Daru Pangayunan yang berusia 39 tahun. Sekarang kita lihat di media Indonesia sudah beredar ada dua CCTV, teman-teman. CCTV yang pertama adalah terkait pada saat detik-detik dua penjaga kos di sana yang menemukan dan melihat kondisi dari mendiang ini. Dan CCTV yang kedua adalah terkait dengan Arya atau mendiang Daro ini yang terakhir kali keluar dari kamarnya sekitar jam 11 malam. Kalau ini lewat CCTV-nya, tepatnya pukul 23.2453, 7 Juli 2025. Apakah ini sudah kalibrasi atau enggak, itu adalah nanti kita dengarkan dari penyidik. Tetapi di CCTV yang kedua ini kan kelihatan banget tidak ada gejala-gejala yang mengindikasikan kayak orang mau mengakhiri diri sendiri. Yang biasanya kan lemes atau nggak gairah atau gimana. Tapi kan kelihatan banget dari penampilannya memakai celana panjang hitam, kemudian pakai kemeja, sepertinya ini baru pulang dari suatu tempat. Karena kan jarang ya kalau orang mau istirahat pakai baju selengkap ini. Dan juga pun mendiang itu membuang dugaannya adalah sampah dalam plastik hitam besar. Kalau dari keterangan penyidik kemarin kan dikatakan berdasarkan keterangan dari salah satu penjaga kos, di malam hari itu mendiang ini pun juga sempat menyapa salah satu penjaga kos pada saat membuang sampah yang katanya habis beli makanan. Tetapi kok sampahnya sebesar itu ya? Kita nggak tahu apa isi sampah tersebut. Nah, kemudian kan terkait dengan lakban, teman-teman. Kita tahu bahwa Arya Daru Pangayunan ini akhir Juli 2025 itu akan pergi ke Finlandia untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang diplomat. Apakah lakban tersebut memang dibeli oleh mendiang karena memang persiapan untuk tugas ke luar negerinya, artinya kan akan mempacking barang-barang dan sebagainya. Tetapi memang ada dua isu sekarang yang sedang menjadi perdebatan nasional. Yang pertama yakin ini adalah karena keinginan dirinya sendiri, penyebab kenapa mendiang meninggal dunia. Yang kedua adalah ada pelaku di luar sana yang memframing seolah-olah ini adalah keinginan dari Arya Daru Pangayunan. Secara pribadi, kalau kita ngelihat hanya berdasarkan pandangan mata atau bukti-bukti yang bisa kita lihat dengan mata aja, memang menjurus yang pertama. Tapi kalau kita menggunakan logical thinking dengan analisa dan penalaran, ini sepertinya sangat kecil kemungkinan terkait dengan bagian yang pertama. Dugaan sangat kuat, ini ada orang di balik semua ini, teman-teman. Oke, kita bahas adalah yang pertama, CCTV pada saat tanggal 7 Juli 2025 yang tertulis pukul 23.2453. Kita belum tahu ini apakah sudah kalibrasi atau nggak. Kalibrasi itu artinya adalah disesuaikan dengan actual times-nya. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Ini akan berhubungan dengan salah satu hasil otopsi adalah mengenai waktu kematian dari korban. Oke, ini mendiang membawa plastik hitam, jalan, itu pakai kemeja kan, lengan pendek, apa batik ya sepertinya, warna gelap. Dia pakai sandal kayak sandal crocs gitu ya kayaknya. Jadi belum sempat terpasang sempurna, digesek-gesek jalannya. Setelah itu sempurna, baru jalannya bisa kelihatan normal kan. Selama jalan dari luar kamar kan kayak diseret-seret ya. Dan lampunya ini kayaknya lampu menggunakan yang otomatis kalau ada orang lewat baru lampunya hidup. Tapi kalau tidak ada pergerakan lampunya mati. Sepertinya menggunakan itu. Sistem yang ada di kos-kosan eksklusif ini. Ini sekitar jam 11 malam. Ini linear sih dengan keterangan salah satu penjaga kos bahwa mendiang sempat buang sampah dan menyapa penjaga kos. Artinya secara psikologi kalau orang masih mau menyapa, menjaga hubungan sosial, apakah mungkin itu mau mengakhiri diri sendiri? Masih mesen makan juga. Nah ini pada saat mendiang masuk, kembali ke area dekat kamarnya, lampu hidup. Oh, dia pakai bajunya terbuka bagian depan dan masuk. Nah,
Kita pengen tahu ya, sebenarnya sampah tersebut apa yang dibuang? Dugaannya sih bukan cuma sekedar isinya kayak nasi bungkus atau makanan yang dipesan, karena kan kelihatan besar sampahnya tersebut. Apakah ini adalah sampah-sampah persiapan untuk berangkat ke luar negeri? Kan ada barang-barang yang harus dibeli. Namanya orang Indonesia kan ya. Kita kalau mau keluar negeri kan pasti ada persiapan, makanan, atau sebagainya. Oke, dari sini sih aku lihat secara keseluruhan ya, secara komprehensifnya dari video yang panjang sudah beredar, tidak ada indikasi dia kayak nggak ada semangat buat hidup, nggak ada sih di sini teman-teman. Tapi yang uniknya begini, kita lihat dari background-nya. Kenapa dua video ini sekarang beredar di media-media Indonesia? Ini mengingatkanku dejavu lagi seperti kasus yang lama-lama ya, yang ada kasus yang gede banget di Indonesia, kemudian CCTV-nya beredar di sejumlah media. Ternyata itu dipakai untuk framing. Nah, aku khawatirnya gitu loh. CCTV ini beredar di masyarakat, sengaja mungkin atau nggak sengaja diedarkan karena ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau aku tangkap, tujuannya ini lebih cenderung kepada bagian yang pertama, mengenai penyebabnya. Berusaha untuk dibangun narasi bahwa peristiwa ini adalah keinginan dari mendiang sendiri. Karena ditunjukkan penemuan, ditunjukkan juga bagian yang pada saat detik-detik sudah nggak kelihatan lagi di CCTV. Tetapi berdasarkan keterangan dari penyidik, aku tangkap di kos-kosan ini tuh ada 4 CCTV. Dan ini kan berarti baru 2 CCTV. Bagaimana dengan CCTV sudut lainnya? Ada banyak yang bilang bahwa kalau memang ini ada orang lain di luar sana, bagaimana dengan kondisi ditemukan pada saat tidak ada luka-luka, tidak ada tanda kekerasan, barang yang hilang, terus juga kuncinya itu tergrendel dari dalam. Ya, menurut aku hal-hal tersebut bisa menjadi petunjuk, tetapi bukan petunjuk yang mutlak. Karena kan petunjuk itu kalau dalam alat bukti kan gabungan di antara 2 alat bukti ya. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, petunjuk adalah gabungan di antara alat bukti yang kusebutkan tadi. Itu tidak mutlak sih menurut aku teman-teman. Karena pada saat kita lihat di media, keterangan dari penyidik bahwa kondisi Arya itu kan terlilit dari lakban, dan lilitannya itu rapih. Plus juga tertutup dengan selimut. Adalah hal yang aneh, kalau memang Arya mau melakukan ini karena keinginan dirinya sendiri, tidak adakah geseran, tidak adakah gerakan-gerakan yang ngebuat bagian atasnya itu tidak tertutup sempurna. Tapi kok ini kelihatan rapi banget. Ini bisa terjawab, terpecahkan dengan hasil otopsi nanti mengenai penyebab kepergian dari Arya. Apakah karena dia kehabisan nafas, atau karena mungkin di bagian alat vital lainnya, itu bisa terjawab. Karena ada dugaan misalnya bahwa sebenarnya Arya, misalkan gitu ya, sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi dibuat framing atau mencoba mengirimkan pesan begitu. Aku pakai lakban gitu. Nah, kalau secara teori dari kriminolog ya, mereka menilainya itu, kalau kriminolog itu kan psikolog kriminologi sama psikologi yang umum itu berbeda teman-teman. Kalau di bagian psikologi forensik itu lebih kepada curiga. Kalau melihat dengan kondisi terakhir seperti itu, sepertinya bagi yang yakin ini adalah ada orang, ada pelaku di balik ini semua, mereka sepertinya berusaha mengirimkan pesan kepada masyarakat atau orang-orang yang berusaha ditujunya. Kan lakban itu biasanya untuk menutup mulut ya. Kamu jangan banyak berbicara begitu. Nah, ini adalah salah satu konspirasi atau cukup masuk akal sebenarnya. Karena memang secara keluarga, aku lihat mendiang ini kelihatan romantis di sosial media, punya 2 putra-putri ya kalau nggak salah. Plus juga istrinya juga tinggal di Jogja, dari keluarga yang cukup baik ekonomi dan juga sosialnya. Kayak pekerjaan juga cukup baik sebagai seorang diplomat. Kok aku tidak menemukan ada alasan-alasan yang cukup nyata untuk dia mau mengakhiri diri sendiri. Di video sebelumnya aku sempat mengatakan ya teman-teman bahwa kejanggalan terkait dengan penemuan dari mendiang Arya yang ditemukan oleh kedua penjaga kos, salah satunya mungkin atau dua-duanya, yang berdasarkan informasi dari istrinya. Maksudnya aku bilang kejanggalan itu bukan berarti istrinya adalah pelakunya, enggak. Tetapi adalah kejanggalannya adalah
Apakah hal tersebut adalah hal rutin yang dilakukan suami istri ini? Karena mengingat Arya ini kan cukup mobile-nya tuh tinggi ya, bahkan tinggal di beberapa negara yang memiliki waktu berbeda. Di sana pagi, di sini malam, dan dugaanku mereka juga tidak selalu bersama gitu, karena kan anak-anak dari mereka ini juga sedang sekolah di Jogja, dan istri tinggal di Jogja, jadi long distance relationship itu biasanya kan ya, memang kalau tidak bisa dihubungi dalam waktu ya masih sehari dua hari, kayaknya masih oke-oke aja, nggak sebegitu panik. Nah tujuannya tuh bukan menuduh istrinya, ini terutama netizen yang berada di TikTokku gitu kan ya, mereka mungkin salah tangkap karena tidak mendengarkan secara utuh di video ini teman-teman. Tujuannya adalah apa yang dicurhatkan dari sang suami begitu. Apakah di malam terakhir sekitar jam 9 malam katanya mereka sempat komunikasi terakhir, ada yang dikeluhkan, ada yang sedang tidak dirasa enak. Nah, dari situ adalah kejanggalan untuk menjadi salah satu petunjuk mengenai apa penyebabnya. Dan kemudian apa yang ngebuat sang istri itu begitu khawatir sampai menyuruh mau menelpon salah satu penjaga kosnya. Kalau jawabannya adalah feeling anjas, setiap istri punya feeling, ya udah kalau kita ngomongin soal feeling, udah nggak bisa kita lagi diskusikan. Cuman kan kita mencoba membahas ini secara logika, teman-teman. Oke. Di bagian berikutnya adalah terkait dengan kegiatan seorang Arya Daru Pangayunan yang job desk-nya adalah menangani isu kriminal yang melibatkan WNI. Kalau keterangan dari Judan Nugraha, Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemlu RI yang merupakan atasannya, mengatakan bahwa almarhum pernah menjadi saksi di kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang, tapi ini sudah lama. Kemudian waktu ditanya lagi sama media, tolong jangan dihubung-hubungkan dengan job desk-nya, karena kita masih menunggu dari penyidik. Cuman, ada beberapa hal kejanggalan-kejanggalan yang sudah tersebar di media yang nggak bisa mengontrol masyarakat Indonesia untuk berpikir hal-hal yang jauh berhubungan dengan pekerjaannya. Ada salah satu jejak digital yang aku temukan di sini teman-teman, karena kan fokus job desk-nya almarhum ini adalah memulangkan anak-anak WNI yang terlantar. Ada salah satu tulisan yang ini aku baca dari laporan di online, dutadiindonesia.com, teman-teman. Ini ada laporan dari drama penjemputan anak-anak PMI overstayer di Taiwan, drama menegangkan di langit Taipei, Jakarta. Nah, ini laporannya kalau aku baca di sini adalah Arya Daru Pangayunan, fungsional diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri Kemenlu, mendapat tugas khusus dari negara. Kali ini bukan berdiplomasi, tapi bersama tim dari Kemenlu dan Kemensos, Arya Daru Pangayunan menjemput anak-anak pekerja migran Indonesia overstayer atau PMIO di Taiwan. Nah, kalian bisa lihat di sini, cuman yang aku hubungkan dengan statement dari atasannya bahwa saya pernah melihat Mas Arya gitu yang menggendong korban dari case ini di bandara, menunjukkan betapa kepedulian dan sangat humanismenya. Nah, makanya kan, apakah ini berhubungan juga dengan kasus di Indonesia yang saat ini sedang ramai terkait dengan isu Kamboja, begitu. TPPO juga yang banyak memakan korban Indonesia. Ya, agak sulit ya kalau kita tidak menghubungkan dengan pekerjaan mendiang, karena aku lihat kecenderungannya sekarang dengan CCTV yang beredar di masyarakat, sepertinya ini akan diarahkan ke bagian di mana beliau ini mau mengakhiri diri sendiri. Dan jujur, secara mata mungkin dengan bukti-bukti CCTV, ya mungkin bisa mendukung. Tetapi kalau secara logika, dengan secara pendekatan psikologi forensiknya, agak sulit untuk dipercaya mengarah ke situ, teman-teman. So, mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang aku coba sampaikan di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.